Kemudian kata Abu Hurairah, rahimakillahu kama rabbaitani shaghira. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana kama rabbaitini shaghira, sebagaimana engkau telah memeliharaku di waktu kecil. Nah, dalam ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terdapat i'tiraf bil fadli wal jamil, pengakuan seorang anak terhadap kebaikan dan keutamaan orang tuanya yang telah membesarkannya dari kecil sampai dia dewasa. Nah, yang demikian ini termasuk birrul walidain, termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua, mengakui kebaikan mereka dan keutamaan mereka. Nah, tentunya hal ini bisa dilaksanakan oleh anak yang tahu bagaimana harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun banyak dari anak tidak mengerti untuk birrul walidain, sehingga tidak tahu akan keutamaan dan kebaikan orang tuanya yang telah membesarkannya dari kecil sampai dewasa. Nah, setelah dia dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri, kemudian gampang melupakan kebaikan orang tuanya, meninggalkan orang tuanya, atau tidak peduli dengan orang tuanya. Nah, maka suatu hal yang sangat baik tentunya apabila seorang anak sering berhubungan dengan orang tuanya. Minimal dia menanyakan keadaan orang tuanya. Bagaimana kabarnya? Ada apa yang terjadi? Apa yang dibutuhkan? Atau apa kesulitannya? Ini termasuk birru al-walidain. Sebagian orang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak dengar kabarnya. Tidak pernah berhubungan dengan orang tuanya. Kalaupun pulang sebentar hilang. Allahul musta'an. Maka minimal seorang berhubungan walaupun dari jarak jauh dengan cara apa yang dimudahkan oleh Allah sekarang. Telepon atau berkirim surat, tapi telepon yang paling gampang. Apalagi masing-masing kita megang ponsel. Tinggal pencet-pencet sampai suaranya ke seberang sana. Ya Allah. Baik. Maka kita tidak boleh muqassir, tidak boleh bersikap kurang memenuhi hak orang tua dalam hal ini. Walaupun kita mengakui di sana ada kelemahan yang terkadang kita terjatuh di dalamnya. Allah musta'an. Nas'alullah ayyu'inana ala dzalik. Kemudian dalam pernyataan Abu Hurairah ini terdapat pelajaran bahwa seorang apabila menyebutkan kebaikan orang yang didoakan, maka yang demikian itu ada alil istijabah. Yang demikian itu lebih patut untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Seperti di sini ketika Abu Hurairah mendoakan ibunya, rahimakillahu. Ini kalimat khabar atau insya, jumlah khabariyah atau insya'iyah. Ini adalah jumlah insya'iyah. Yang dimaksud dengannya adalah doa. Bukan pemberitaan ini. Ini bukan pemberitaan tapi insya. Yang dimaksudkan adalah doa. Semoga Allah merahmatimu. Baik. Maka doa ini disertakan oleh Abu Hurairah dengan pernyataan kama rabbaitini shaghira, sebagaimana engkau telah membesarkan aku
di waktu kecil. Memelihara aku di waktu kecil. Maka menyebutkan kebaikan orang yang didoakan ini lebih memanggil untuk dikabulkan doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini juga diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam ayat yang pernah kita baca, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya. Sayangilah keduanya. Sebagaimana keduanya telah memelihara aku di waktu kecil. Nah, baik. Dan inilah yang sepantasnya diucapkan kepada seorang muslim jika ingin mendoakannya dalam ucapan kita. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Nah, ini menunjukkan tentunya kasih sayang seorang kepada yang lainnya yang diajak bicara. Apakah dia masih hidup atau dia telah meninggal? Kalau dia telah meninggal maka mengucapkan rahimahullah. Atau kalau dia wanita, rahimahullah. Bukan seperti apa yang diucapkan oleh kebanyakan orang, almarhum. Ya, fulan almarhum. Kalau pernyataan fulan almarhum itu mengandung khabar. Khabar yang artinya pemberitaan. Pemberitaan itu dua kemungkinannya. Sidq atau kadhib. Kalau pemberitaan itu jujur, dari mana dia tahu bahwa dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia telah meninggal? Tahukah dia perkara gaib? Barangkali dia sedang disiksa oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya. Kenapa dia menyatakan almarhum? Kalau pemberitaan ini kadhib, dusta, naam, ya jelas sekali keburukannya. Naam, mendoakan atau mengucapkan sesuatu pada diri seorang dengan dusta. Fulan almarhum yang dirahmati. Tapi pernyataan ini dusta. Tentunya demikian ini tidak baik, tidak layak. Nah, maka tidak boleh kita menyatakan almarhum. Karena ini adalah khabar, berita bahwa dia dirahmati. Almarhum itu artinya dirahmati. Kalau ini jujur, benar dari kita, yakni suatu hal yang dipastikan, dari mana kita tahu? Ini perkara baik. Kalau ini dusta, maka jelas keburukannya. Beda dengan seorang yang mengucapkan rahimahullah. Kalau ucapan rahimahullah bukan jumlah khabariyah, bukan berita. Tetapi jumlah ini disebut dengan jumlah insya'iyah. Apa maknanya? Doa. Semoga Allah merahmatinya. Nah, fataqul, maka ibunya menjawab, ya baniya, wahai anakku, wa anta fajazaqallahu khairan wa radhiya anka. Dan engkau, semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Wa radhiya anka, dan semoga Allah meridai terhadapmu. Ini semua adalah jumlah insya'iyah dan bukan khabariyah. Jumlah insya'iyah yang bermakna doa. Semoga Allah membalasimu kebaikan dan semoga Allah meridai terhadapmu. Nah, kama barartani kabira, sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku di waktu aku tua. Nah, di waktu aku tua. Pernyataan ibu dari Abi Hurairah ini berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi. Man sumi'a ilaihi ma'ruf wa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sumi'a ilaihi ma'ruf, barang siapa yang diperbuat terhadapnya kebaikan, na'am, wa qala li fa'ilihi, lalu dia mengucapkan kepada orang yang
berbuat baik terhadapnya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Faqad ablagha fis sana, maka berarti dia telah memuji dengan pujian yang lebih. Dengan pujian yang lebih. Maka apabila seorang diperbuat kebaikan terhadap dirinya, maka dia mengucapkan minimal jazakallahu khairan. Kalau dia mampu membalasi kebaikan yang setimpal dengan yang setimpal, maka itu tentunya lebih utama. Diberi hadiah, dibalas dengan memberi hadiah. Diberi senyum, dibalas dengan memberi senyum. Jangan cemberut. Barangkali seringnya kita tidak terpikir, orang senyum sama kita, kita cemberut. Tapi bukannya ingin mensikapi orang ini dengan hal yang tidak layak, tapi barangkali sedang terpikir akan sesuatu. Al-muhim bahwa kebaikan dibalasi dengan kebaikan. Seperti dalam hadis yang berulang kita baca, hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Syekh Muqbil rahimahullah Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Man sana'a ilaihi ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang diperbuat terhadapnya kebaikan, maka hendaknya dia membalas dengan yang setimpal. Membalas dengan yang setimpal. Maka orang yang paling berhak untuk dibalasi kebaikannya oleh seorang anak adalah orang tuanya. Bapaknya, ibunya adalah orang yang paling berhak untuk dia balasi dengan kebaikan. Karena besarnya kebaikan kedua orang tua. Keduanya telah menjadi sebab terlahirnya dia ke dunia. Dan ibu memiliki 3 kelebihan dibanding dengan bapaknya. Apa itu ya Abdul Ghaffar? Jangan langsung berikan susu. Jangan langsung berikan susu ya, akhi. Sebelumnya kan ada proses dulu. Hamil. Tidak ada seorang bapak yang hamil. Dalam melahirkan ibu mengalami kesusahan, bahkan mungkin nyawanya pun jadi baik. Kemudian yang ketiga, selama 2 tahun dalam penyusuan. Al-muhim ibu yang menyusuinya. Ibu yang menyusuinya. Maka orang yang paling berhak untuk dibalasi oleh seorang anak dengan kebaikan adalah ibunya. Itu pun seorang anak tidak akan mampu membalasi kebaikan kedua orang tuanya, bagaimanapun dia berbuat baik. Kecuali, siapa yang jawab? Kecuali apa? Loh, kemana nanti? Baik. Orang yang paling berhak untuk dibalasi dengan kebaikan oleh seorang anak adalah kedua orang tuanya. Dan bagaimanapun seorang anak berupaya untuk mengimbangi kebaikan kedua orang tua dan ingin membalasinya, dia tidak akan mampu menyaingi atau menyamai kebaikan keduanya. Kecuali kecuali kalau dia mendapatkan orang tuanya budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan. Kenapa keadaan ini bisa mengimbangi atau paling tidak menyamai kebaikan orang tuanya? Hendak yang Allah. Orang yang jatuh dalam perbudakan seolah-olah dia telah binasa. Sehingga ketika dia dibebaskan oleh anaknya, berarti dia diselamatkan dari kebinasaan itu. Ini bisa menyamai kebaikan kedua orang tuanya yang telah menjadi sebab kelahirannya ke muka bumi. Baik. Maka orang yang paling berhak untuk dibalasi kebaikannya oleh seorang anak adalah kedua orang tuanya, terutama ibunya. Sampai 3 kali diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi
wasallam. Demikian pula orang tua ketika melihat anaknya berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya, taat kepadanya, maka sepantasnya orang tua itu mensyukuri akan kebaikan anaknya. Di antara yang dilakukan adalah dengan mendoakan kebaikan untuk anaknya. Mendoakan kebaikan untuk anaknya. Baik kebaikan itu duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Seperti di sini Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendapatkan Abu Hurairah seorang yang berbakti kepada orang tuanya, maka ibunya mendoakan, "Ya bani," atau "Ya bunai, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira." Dan anakku, engkau semoga Allah membalasimu dengan kebaikan dan meridhai terhadapmu sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku di masa tua. Mendoakan anaknya dengan kebaikan duniawiyah ataupun kebaikan ukhrawiyah. Dan doa orang tua itu sangat berarti bagi kehidupan seorang anak, baik dan buruknya. Sahalallah ya kawan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, beliau menyatakan salat da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Pertama, da'watu al-musafir. Doa seorang yang musafir. Yang kedua, da'watu al-mazlum. Doa orang yang dizalimi. Kemudian yang ketiga adalah da'watul walid liwaladihi. Doa seorang bapak, seorang orang tua terhadap anaknya. Doa seorang tua terhadap anaknya. Maka doa orang tua terhadap anaknya termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwa doa orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kebaikan anaknya. Baik, sehingga dengan doa orang tua yang memintakan kebaikan kepada Allah untuk anaknya, dia akan mendapatkan anaknya akan lebih baik dan lebih baik. Sebahagian orang tua Allah musta'an mendapatkan kebaikan dari anaknya tapi tidak puas. Kurang ini, masa sekian? Ya. Sebagian orang tua tidak pernah merasa puas terhadap kebaikan anaknya. Sehingga ketika anaknya berbuat baik yang semestinya dia doakan anaknya dengan kebaikan, tetapi justru dia mencaci maki atau berkeluh kesah terhadap anaknya. Allah musta'an. Tentunya yang demikian ini bukannya membuat kebaikan bagi si anak, tetapi justru membuat tentunya tambah renggang hati antara keduanya. Allah musta'an. Maka tentu dalam masalah hubungan anak dengan orang tua harus ada timbal balik. Walaupun kebaikan kedua orang tua tentunya tidak bisa diimbangi oleh seorang anak kecuali dalam keadaan yang telah disebutkan. Kemudian dalam pernyataan Ibu Abu Hurairah ini terdapat pelajaran lain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya di waktu mereka telah tua renta. Ini sangat dianjurkan. Ini sangat dianjurkan. Karena kalau di waktu mereka masih kuat, masih muda, masih bisa mencari nafkah, masih bisa mengurusi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, mereka tidak begitu membutuhkan bantuan akan anaknya. Bantuan dari anaknya. Karena mereka masih kuat, masih muda, kemudian bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, hajat mereka. Tapi kalau mereka sudah tua renta, dalam keadaan kabir, inilah saat-saat seorang anak membutuhkan untuk sabar dan membuktikan bahwa dia anak yang melakukan birrul walidain, melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua. Di saat mereka tidak lagi mampu untuk mencari nafkah,
Di saat mereka tidak lagi mampu menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-harinya. Ibu tidak lagi mampu untuk ke dapur sebagaimana biasanya. Bapak tidak lagi mampu untuk keluar mencari nafkah. Nah, keduanya membutuhkan uluran tangan dari seorang anak. Maka di saat itulah seorang anak menunjukkan sikap birrul walidain. Dan di saat ini pula seorang anak yang banyak tidak ingat akan kebaikan orang tuanya. Sehingga imma dia tidak mau untuk membantu orang tuanya, wa imma dia berkeluh kesah walaupun dia ikut membantu orang tuanya. Nah, maka terjadi uquq al-walidain, uquq al-walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Baik. Maka masa tua ini adalah masa yang sangat perlu bagi seorang anak untuk dia membantu kedua orang tuanya, birrul walidain. Bahkan dalam keadaan mereka sangat membutuhkan uluran tangan bantuan seorang anak, kewajiban thalabul ilm bisa kalah. Dia tinggalkan thalabul ilm dan dia pergi untuk birrul walidain. Naam, dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan bersabar dengan keadaannya. Semoga Allah memberikan jalan keluar. Dia bisa thalabul ilm dengan membaca majalah atau mendengarkan kaset atau yang lainnya. Nah, dia masih bisa thalabul ilm dengan cara-cara yang lain. Tidak mesti dia duduk di majelis ilmu atau berada di sebuah tempat ilmu. Tetapi orang tuanya yang membutuhkan bantuan si anak tidak akan mendapatkan bantuan dan tidak akan dipenuhi kebutuhannya kecuali dengan si anak pulang dan membantunya. Maka keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang membutuhkan si anak untuk membantu kedua orang tuanya dan meninggalkan thalabul ilm, yakni tempat untuk thalabul ilm dan mencari ilmu sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Ini fatwa Syekh Muqbil rahimahullah. Makanya dalam ayat yang telah kita baca ya akhwan, Allah menyatakan wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah seorang di antara keduanya atau keduanya telah sampai pada waktu tua renta, masa tua. Nah, di sana Allah tekankan fala taqul lahuma uff. Jangan dia mengucapkan kata-kata uff. Nah, menunjukkan penolakan. Jangan. Karena anak yang membantu orang tuanya dalam keadaan tua renta seperti ini, kalau dia tidak sabar akan sering berkeluh kesah. Sehingga karena banyaknya hal yang harus dilaksanakan memenuhi kebutuhan orang tua, bisa jadi dan mungkin kemungkinannya besar dia untuk kemudian mengucapkan kata-kata paling tidak Nah, karena banyak hal yang harus dia tanggung. Maka ini membutuhkan seorang untuk sabar. Dilarang oleh Allah di sini makanya untuk tidak mengucapkan uff. Nah, tingkatan ucapan buruk yang paling ringan. Dan wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya dengan perbuatan. Nah, karena kemungkinan hal ini di waktu mereka tua renta sangat besar. Sangat besar. Ketika si anak tidak punya kesabaran melayani orang tuanya, dia akan main bentak, main hardik. Kesana ibu, sini. Apa? Kenapa? Karena mungkin bisa jadi. Nah, dia sudah melayani ini, melayani itu. Namanya orang tua renta, banyak kelemahannya. Nah, banyak kebutuhannya, banyak hal yang perlu kita bersabar terhadapnya. Sehingga sangat dikemungkinkan seorang anak mengucapkan kata yang buruk atau perbuatan yang buruk terhadap orang tua ketika mereka telah tua. Maka ini membutuhkan kesabaran. Nah, waktu tua adalah waktu yang paling berhak kita birrul walidain. Kita akan tahu betapa beratnya masa-masa ini nanti setelah si anak juga sampai pada usia yang dialami oleh orang tuanya. Dia akan tahu bagaimana dahulu orang tuanya merasakan kesusahan dan kepayahan. Nah, ketika hilangnya tenaga dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan sendirinya. Nas'alullaha ayyu'inana ala dzalik. Baik. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini,
bahwa disebutkan nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Seperti yang sering kita ulang, menurut pendapat yang rajih, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwa nama Abu Hurairah Abdurrahman atau Abdullah bin Sakhr. Baik, di sana ada 30 pendapat tentang nama Abu Hurairah. Tapi apa yang disebutkan itu yang paling dekat insyaallah taala. Wallahu a'lam. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjuran mengucapkan salam pada yang kenal itu berlaku secara umum atau umum? Ya tentunya sama muslim. Kalau sama orang kafir mana boleh kita mengucapkan salam? Katakan tidak kenal itu. Ya kita bisa mengambil ghalabatul dzan, yakni praduga kuat. Nah, ini muslim. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau praduga kuat kita ini kafir ini orang. Dengan tanda-tanda indikasi-indikasi yang mengarah ke sana, sepertinya kafir. Nah, misalnya tinggalnya dekat gereja, kemudian depan rumahnya ada anjing. Kemudian ventilasi rumahnya itu salib. Ya. Ya, ini banyak indikasi yang menguatkan. Ya sudah. Tawakuf dulu. Ya, kalau tidak, maka dia melaksanakan ghalabatul dzan bahwa dia seorang muslim. Apalagi kalau di negeri kaum muslimin, mayoritasnya mereka adalah muslimin. Ucapkan salam itu. Nah, lebih utama mana yaitu seperti dengan orang keluarga sendiri, dengan kita sebagai kita seperti mertua yang mestinya orang tua kita ada dari negara kita yang membicarakan mertua kita ada tidak ada dari negara kita yang menunggu. Saya kita juga ingin seperti kepada orang lain. Ya mungkin kita bisa mencarikan solusinya, kan tidak mesti dibenturkan. Nah, jadi kita hendaknya mencarikan solusinya, bukan membenturkan. Artinya, kedua-duanya kita lakukan perbuatan baik. Nah, ketika kita mendapatkan orang tua kita, ada yang menunggui, ada yang membantunya, ada yang memberinya nafkah, sementara mertua kita memang sudah tua renta, dan anaknya satu-satunya ya istri kita yang bisa diharapkan. Nah, dan membutuhkan sekali uluran bantuan. Ya, kita berbuat baik kepadanya. Nah, kita tunggui, kita kalau mampu memberi nafkah dan sebagainya. Apa yang kita mampu berbuat baik kepadanya. Kita bantu istri kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Baik, adapun orang tua kita bukan berarti kita abaikan. Karena ada jalan lain untuk berbuat baik kepadanya. Bertelepon, kemudian mengunjungi, memberi hadiah, membantu jika kita sempat membantu apa yang kita lakukan. Nah, dan banyak cara untuk memenuhi birrul walidain, tidak mesti kita benturkan. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.